Apa yang terjadi pada betina jika jantan mati? Tentu saja, mereka dicocokkan dengan yang baru, kata Duoya, seolah itu hal yang paling alami di dunia. Ada banyak jantan. Jika satu mati atau kamu tidak menyukainya, kamu selalu bisa menggantinya. Leana mengerutkan kening. Tidakkah betina harus memiliki perasaan? Betina tidak perlu, kata Duoya, emosinya tiba-tiba meninggi. Dia kemudian bangkit dan pergi. Leana terkejut. Apa-apaan itu? Mengapa dia sangat marah? Reigan berjalan mendekat. Aku akan memberitahumu mengapa Duoya berkata seperti itu. Dulu, ada seorang betina di suku yang dicocokkan dengan lebih dari selusin pasangan. Kemudian dia bertemu cinta sejatinya, tapi pasangan itu mati saat berburu, dan betina itu menjadi gila. Dia memotong jejak binatang dari pasangan lainnya, membuat banyak dari mereka gila atau mati. Dia kemudian melompat ke sungai sendiri, dan belasan anaknya ditinggalkan untuk mengurus diri sendiri, dan sebagian besar dari mereka mati. Suku membantu sebisa mereka, tapi terbatas. Ibu Duoya adalah betina itu, kata Reigan dengan tenang. Leana terdiam sejenak sebelum mengejar Duoya. Dia menemukannya tidak jauh dari sarang. Maaf, kata mereka berdua bersamaan. Makanannya sudah siap. Tidakkah kamu akan makan? Kata Leana, mencoba bersikap ringan. Tentu saja, aku akan makan. Duoya mendengus. Aku kelaparan. Aromanya membuat mulutku berair. Masalah gadis tidak berlangsung lama, begitu juga dengan temperamen mereka. Setelah melihat Duoya pergi, Leana bertanya, apakah kita masih punya banyak garam di rumah? Reigan berpikir sejenak. Jumlah yang kita punya sekarang akan bertahan sampai setelah musim dingin jika kita makan secara normal. Itu pasti tidak cukup, katanya. Kita perlu menggarami daging dan sayuran untuk musim dingin, dan kita tidak bisa mencari apa-apa saat itu. Suku juga punya sejenis batu yang dimakan jantan yang tidak punya kemampuan yang cukup, tapi terlalu pahit. Leana tampak bermasalah. Reigan menyadari batu itu kemungkinan garam kasar dengan terlalu banyak kotoran, yang membuatnya pahit. Leana mulai mempertimbangkan metode filtrasi. Keesokan harinya, Reigan, seperti yang diminta Leana, membawa kembali beberapa batu hijau abu-abu setinggi setengah orang. Leana menjilat sedikit dari salah satunya. Itu pahit dan asin dan pasti bukan sesuatu yang bisa dimakan langsung. Bantu aku menghancurkan batu-batu ini dan merendamnya dalam air. Reigan langsung memecahkan batu dengan tangan kosong. Dengan kekuatan penuh, batu berubah menjadi bubuk dan jatuh ke dalam ember. Pikiran Leana berpacu melalui semua pengetahuan kimia yang dipelajarinya di sekolah menengah. Plus sama dengan teorema Pitagoras, hukum Ohm. Dia memikirkan segalanya. Setelah lama, Reigan mengganggu pikirannya. Air batu sudah siap, Leana melihatnya dan berkata, kita perlu membuat corong. Seperti ini, katanya, menunjukkan dengan tangannya. Mengikuti instruksi Leana, Reigan dengan cepat membuat corong besar. Leana kemudian menginstruksikannya untuk meletakkan lapisan kayu, abu, dan pasir halus di bagian bawah. Tuangkan air batu ke dalamnya. Oke, sekarang kita tunggu airnya mengalir. Dia mengatakan ini dengan perasaan menjadi dalang sekaligus benar-benar tidak yakin dengan hasilnya karena dia tidak yakin apakah itu akan berhasil. Setelah makan malam, Leana melihat bahwa setengah ember air garam telah disaring. Dia membagi air garam menjadi dua bagian. Dia memberikan satu bagian kepada Reigan dan memintanya menggunakan kemampuannya untuk menguapkan air. Dia memberikan bagian lain kepada Moan dan memintanya memasukkannya ke dalam panci dan merebusnya. Kemampuan Reigan bergerak melalui udara dan suhu perlahan naik. Lapisan kristal garam putih perlahan muncul di bagian bawah baskom. Bagian Moan juga sudah siap. Bagian bawah panci juga tertutup partikel putih halus.
Leana mencicipinya. Milik Reagan memiliki rasa pahit sedikit, tapi milik Moan hampir tidak ada kotoran. Itu berhasil. Mata Leana berbinar karena kegembiraan. Kedua jantan juga mencicipinya dan saling menatap dengan terkejut. Garam ini bahkan lebih bersih dan murni daripada garam yang kita dapat dari suku laut. Perbedaan rasa kemungkinan karena apakah itu direbus atau tidak. Kemampuan Reagan hanya menguapkan air. Leana merasa percaya diri. Betina kecilku sangat pintar, pikir Reagan, tenggelam dalam pikiran. Dia telah berjuang untuk waktu yang lama dan akhirnya menyuarakan kekhawatirannya. Leana, haruskah kita memberitahu suku? Dia takut jika kepintaran Leana diketahui, itu akan menarik masalah dan dia tidak akan bisa melindunginya. Benua ini tidak dekat dengan laut, jadi garam sangat berharga. Setiap tahun, orang-orang akan pergi ke suku laut untuk berdagang garam, tapi jalan dipenuhi dengan mayat. Sebelum Leana, Reagan adalah bisman peringkat ke-7 terkuat di benua selatan dan penuh percaya diri. Dengan Leana, dia terus-menerus takut tidak bisa melindunginya. Leana mendengarkannya dan berpikir, aku sudah tahu. Dia sudah memikirkan ini ketika membuat tempat tidur berpemanas api. Dia telah menginstruksikan Reagan untuk tidak memberitahu siapapun bahwa dia yang mengembangkan idenya. Pengetahuannya tidak bisa mendukung mitos dirinya sebagai dewi. Pada akhirnya, hati Leana masih kesepian di dunia ini. Dia adalah manusia, bukan binatang buas. Tapi selama itu tidak membahayakannya, dia bersedia membuat kehidupan orang-orang di sekitarnya menjadi lebih baik. Inilah mengapa dia mengajari Duoya cara membuat tempat tidur berpemanas api. Katakan saja pada kepala suku ayah bahwa kamu menemukan metode ini. Leana berkata, mengedipkan matanya, mencari kompromi. Reagan sedikit mengerutkan kening. Tapi itu jasamu. Bagaimana bisa aku mengambilnya? Leana tidak bisa menahan senyum. Apakah kamu membawa batu-batunya? Apakah kamu menghancurkannya? Apakah kamu membuat corongnya? Apakah kamu? Wajah Reagan memerah. Leana, kamu terlalu baik, katanya dengan pandangan penuh kasih. Dan harimau besarku juga baik, kata Leana, mengangkat secangkir air. Dia melihat sekilas Moan masuk ke sarang dari sudut matanya. Dan ular besarku juga baik. Moan juga setuju untuk memberitahu suku tentang metode membuat garam. Dia juga kenal Reagan dan mempercayainya sepenuhnya. Namun, dia menatap Reagan dan berkata dengan tenang, bahkan di antara saudara, kita harus menyelesaikan akun. Ini akan berharga 20 kristal binatang. Reagan terkejut sejenak, tapi kemudian dia cepat mendongak. Aku akan minta 30 pada ayah. Leana tersenyum pada Reagan, anak yang berbakti, pikirnya. Di sisi lain, ayah Reagan tiba-tiba menggigil. Mengapa terasa lebih dingin hari ini? Keesokan harinya di suku. Ayah, apakah kamu mendengarkanku? Reagan menggoyangkan ayahnya. Ayah mencicipi garam yang dibawa Reagan dan membeku. Anakku, apakah kamu yang menemukan ini? Tanyanya, matanya menyipit, menatap Reagan. Reagan merasa bersalah di bawah pandangan ayahnya dan menyentuh kepalanya. Kurasa begitu. Ayah tahu anaknya terlalu baik. Dia naif seperti betina. Ingat ini, kamu yang menemukan ini, kata ayah, suaranya tiba-tiba serius. Reagan langsung mengerti, status betina tidak boleh dipublikasikan. Kalau tidak, akan ada masalah tanpa akhir. Itu aku, kata Reagan dengan nada tegas. Leana bermain dengan kristal yang dibawa Reagan, menyimpannya dengan 10 kristal yang dia peroleh dari tempat tidur berpemanas api. Dia sekarang seorang wanita kaya. Leana memeluk tumpukan kristal dan tidak bisa menahan desah. Tuhan, bisakah kamu memberiku kemampuan spasial? Bahkan beberapa meter persegi untuk menyimpan uang pribadiku sudah cukup. Melihat ekspresi serakah betina kecil, Moan berpikir, jadi Leana suka kristal.
Aku harus mencari lebih banyak binatang buas bermutasi dan mendapatkannya untuknya. Reagan juga mencatat mental. Jadi Leana suka batu cantik yang berkilau. Lain kali aku berburu, aku akan mencari beberapa batu cantik untuk dibawa pulang. Setelah makan malam, Moan pergi berburu. Leana menarik Reagan keluar dari sarang untuk menghirup udara segar. Tiba-tiba, buah berduri seukuran bola sepak menggelinding ke kakinya. Leana penasaran menendangnya. Apa ini? Itu mainan untuk anak-anak. Buah duri. Mereka suka menggunakannya untuk menggaruk diri mereka sendiri. Reagan menjelaskan sambil tertawa. Tidak jauh, dua anak harimau kecil yang gemuk mengintip, ragu untuk mendekat. Salah satu anak berkata berbisik, "Pergi ambil kembali." Paman Reagan menakutkan. Anak yang lain mundur selangkah. Leana tidak bisa mengerti bahasa binatang mereka, tapi melihat ekspresi pemalu anak kecil, dia berjongkok dan melambaikan mereka mendekat. "Ayo ambil mainanmu." Dua anak harimau kecil akhirnya mengumpulkan keberanian dan perlahan berjalan mendekat. Mata Leana melengkung menjadi senyuman. Hatinya terasa lembut. Mereka sangat imut. Dari belakangnya, Reagan berkata dengan senyum. "Kapanpun kamu ingin anak, kita juga bisa punya." "Terima kasih, betina Paman Reagan." Salah satu anak kecil melolong. Yang lain mengangguk setuju. "Apa yang mereka katakan?" tanya Leana, menatap Reagan. "Mereka berterima kasih padamu." Dia menerjemahkan dengan senyum. "Sama-sama, kalian berdua sangat imut." Leana benar-benar terpesona. "Betina kecil paman juga sangat cantik," kata anak itu. Leana tidak mengerti apa yang mereka katakan, tapi dia melihat mata dua anak kecil itu penuh dengan kekaguman. "Boleh aku mengelusmu?" Anak-anak kecil mengangguk serempak. Leana dengan senang berjongkok dan mengelus punggung mereka yang bulat dan gemuk. Kedua anak kecil tidak malu dan berlari-lari mengelilingi Leana, membuatnya tertawa. Reagan berdiri di samping, tatapannya begitu lembut hingga tampak bisa meneteskan air. Jika dia dan Leana punya anak, mereka mungkin akan terlihat seperti ini, pikirnya. Leana lelah bermain. "Apakah kalian ingin makan malam di tempat bibi?" Anak harimau kecil menggeleng dan melolong lagi. Mereka bilang ibu mereka akan khawatir jika mereka pulang terlalu larut. Reagan menerjemahkan. Leana dengan berat hati menarik tangannya kembali. "Kalian benar, sudah larut. Kalau begitu kalian harus pulang. Selamat tinggal, kecil yang imut." Segera, Reagan kembali dengan beberapa hal di tangannya, termasuk buah duri. Dua anak kecil itu adalah anak-anak Ningna, seorang betina di suku, kata Reagan. "Aku bertemu mereka dalam perjalanan. Ayah sedang mencari mereka di jalan dan mengambil beberapa buah duri, jadi aku bawa beberapa pulang." Reagan meletakkan buah duri seukuran bola sepak di tanah. "Kamu bisa lihat, tapi jangan sentuh dengan tanganmu. Durinya sangat keras." Leana menggunakan tongkat kayu kecil untuk menusuk-nusuknya. "Ah, bisakah kamu buka satu untukku?" Reagan mengambil buah duri, dan dengan sedikit remasan jarinya, retakan muncul di cangkang keras. Leana melihat dengan cermat dan terkejut. "Bukankah ini kastanyai?" Buah seukuran bola sepak mengandung sekitar 3 pon kastanyai. Leana mengambil satu, dan pesan muncul di pikirannya. Dapat dimakan, manis, tidak ada gula untuk menggorengnya, jadi aku akan merebusnya saja, pikirnya dengan gembira. Ketika mereka kembali, Reagan memotong celah di setiap kastanyai, melemparkannya ke dalam panci dengan sedikit garam, dan setelah 7 atau 8 menit, dia membuka tutupnya. Aromanya memabukkan. Leana sangat lapar, dia tidak bisa berhenti mengiler. Dia tidak sabar mengupas satu dan memasukkannya ke mulut Reagan. "Apakah enak?" "Lezat," kata Reagan dengan senyum. Meskipun makanan lembut dan lengket bukan preferensi jantan, apapun yang diberikan betinanya adalah yang terbaik. "Ah, Hang, mengapa Moan belum kembali?"
Leana bersandar keluar dan melihat untuk ketiga kalinya. Jangan khawatir, kata Regan, berjalan mendekat dengan tenang. Kamu bisa merasakan kekuatan hidup jejak binatang. Itu tidak berubah, jadi dia baik-baik saja. Leana menundukkan kepalanya dan memeriksa jejak, yang stabil. Dia merasa sedikit lebih tenang. Di sisi lain, Moan baru saja selesai berburu 2 binatang buas bermutasi peringkat ke-8 dan akan pulang ketika dia merasakan aura binatang buas bermutasi peringkat ke-6. Binatang buas bermutasi sulit ditemukan, dan dia tidak bisa membiarkannya lolos. Moan langsung mengejarnya. Lari, teriak Lingan. Detik berikutnya, dia ditendang oleh binatang buas bermutasi dan dibanting ke pohon. Dia meludahkan seteguk darah. Alasan mereka disebut binatang buas bermutasi adalah karena mereka jelek dan aneh, dan ukurannya sangat besar. Luci bergegas kembali, ingin membawa Lan yang terluka parah. Saudara, bertahanlah. Mulut Lingsan penuh darah, tapi hatinya dipenuhi keputusasaan. Mereka berdua hanya bismen herbivora peringkat ke-4. Mereka tidak punya kesempatan melawan binatang buas bermutasi peringkat ke-7. Binatang buas bermutasi tampaknya bermain-main dengan mereka, menendang mereka seperti kucing bermain dengan tikus. Aku tidak bisa melanjutkan. Kamu lari, kata Lingan. Tidak, mata Luci memerah. Aku tidak bisa meninggalkanmu. Kita akan mati bersama. Dia dipenuhi rasa bersalah. Jika dia tidak membuat pasangannya tidak senang, dia dan Lingan tidak akan dikirim ke suku rumput hijau untuk berdagang notwit. Pasangan lain dari pasangannya selalu membuli Lingan. Jika dia tidak terlalu takut dan pengecut untuk pergi sendiri, Lingan tidak akan terseret ke dalam ini. Saudara, maaf, kata Luci dengan gigi terkatup, matanya penuh air mata. Lingan mengangkat tangannya dan menggosok kepala saudaranya, memaksa senyum. Kita bersaudara, aku tidak menyalahkanmu. Tapi hatinya juga penuh kepahitan. Di dunia ini, yang lemah tidak punya pilihan. Bahkan jika kamu ingin hidup, itu tidak mudah. Bau busuk berdarah menyelimuti mereka. Mulut binatang yang menganga terbuka semakin lebar. Luci dengan keras kepala berdiri di depan Lingan yang tidak sadarkan diri, menutup matanya dalam keputusasaan. Tapi rasa sakit yang diharapkan tidak pernah datang. Sebaliknya, dia mendengar suara tumpul. Luci membeku dan kemudian membuka matanya untuk melihat seorang pria binatang buas. Moan, dia dengan santai mengeluarkan kotak binatang dan pergi. Keberuntunganku tidak bagus hari ini. Aku tidak mendapat kristal. Terima kasih telah menyelamatkan kami, Tuan. Teriak Luci, tersadar. Moan melirik kembali padanya dan terus berjalan. Dia tidak berniat menyelamatkan mereka. Tunggu, Tuan. Kami hanya ingin berterima kasih. Aku punya makanan yang bisa dimakan betina. Sosok Moan berkedip dan muncul di depan mereka dalam sekejap mata. Berikan padaku, katanya dingin. Luci menggertakkan gigi dan mengeluarkan bundel besar notwit dari lengannya. Mohuan melemparkan kotak binatang yang dipegangnya ke lengan Luci, berbalik, dan menghilang ke dalam malam. Tuan, tunggu. Luci mencoba mengejarnya, tapi dihentikan oleh Lingan yang sekarang terjaga. Dia berbau seperti suku harimau. Dia harus tahu cara makan notwit sendiri. Luci sangat gembira. Saudara, kamu sadar. Tapi dia binatang buas berdarah dingin, bisik Luci. Dia kuat, mari kita diam saja dan pergi. Hutan malam bukan tempat bagi kita binatang herbivora di malam hari. Lingan melihat ke arah Moan menghilang, hatinya dipenuhi kepahitan. Seorang jantan sekuat Moan akan berhenti untuk pasangannya. Tapi aku sangat lemah sehingga dibuli oleh pasangan lain dari pasanganku dan bahkan tidak bisa melawan. Ini adalah pertama kalinya Lingan begitu intens menginginkan menjadi lebih kuat. Saat malam semakin gelap, Leana mengintip keluar dari sarang, bergumam pada dirinya sendiri. Regan tahu dia khawatir, jadi dia tinggal di sisinya,
sesekali mengatakan beberapa kata untuk mengalihkan perhatiannya. Ketika sosok yang familiar muncul dalam pandangan mereka, mata Leana berbinar, dan dia berlari keluar. Lain kali aku terlambat, jangan tunggu aku. Tidur lebih awal, oke, kata Moan dengan nada lembut. Dan kamu juga jangan keluar terlalu larut, instruksi Leana pada Reigan. Mengapa kamu sangat telat hari ini? Tanyanya. Aku bertemu dua binatang peringkat ke-8 dan butuh usaha, tapi tidak apa-apa, jawab Moan, tapi dia diam tentang energi spiritualnya. Reigan mengerti dan mengubah topik. Leana ingin memberikan kastanya pada suku. Aku tidak masalah dengan itu, kata Moan, tidak peduli. Ada banyak buah duri, dan Leana suka memakannya, jadi dia bisa menemukannya setiap hari. Keesokan harinya, Leana, yang bangun lebih awal untuk berubah, pergi ke dapur dan melihat Moan memasak. Dia langsung menghampiri dan memeluknya. Oh, Moanku sedang memasak hari ini. Moan menggosok kepalanya. Akan siap sebentar lagi. Pergi cari Reigan dan cuci muka. Leana menemukan Reigan yang sedang memanggang sesuatu. Ah, Hang, apa ini? Tanyanya penasaran. Notwit, Moan membawanya kemarin, jelas Reigan dengan sabar. Setelah dipanggang, ada bubuk di dalamnya. Ketika tidak ada yang dimakan di musim dingin, betina akan menggunakannya untuk membuat bubur. Bismen dari suku rumput hijau menghususkan diri menanam ini dan menukarnya dengan suku harimau putih untuk garam. Suku rumput hijau terdengar seperti mereka punya banyak sayuran. Aku ingin pergi melihat mereka suatu saat, kata Leana dengan antusias. Setelah makan, Leana melihat bahwa Reigan masih memanggang Notwit dan sedikit bingung. Ah, Hang, apakah semua Notwit ini harus dipanggang? Notwit harus dipanggang segera atau akan busuk, kata Reigan. Besok perburuan musim dingin suku dimulai dan aku harus pergi. Tapi bukankah kamu biasanya pergi dengan tim perburuan suku? Tanya Leana penasaran. Kali ini berbeda, jelas Reigan. Kita akan pergi sedikit lebih dalam ke hutan malam. Sebelum musim dingin, binatang buas bermutasi gelisah. Dan sementara kristal dan kristal binatang lebih mudah ditemukan, itu juga lebih berbahaya. Kata Reigan dengan lembut. Leana mengangguk. Binatang buas bermutasi, iya. Pikirnya seolah dia mengharapkan mereka berburu binatang normal. Reigan adalah putra kepala dan pejuang teratas generasi muda di suku harimau putih. Oh tidak, dia sekarang yang terbaik kedua. Wajib baginya untuk pergi. Sedangkan untuk Moan, dia terbiasa menjadi penyendiri, dan memintanya bekerja sama dengan binatang buas lain mungkin terlalu banyak untuk diminta. Seorang gadis, tidak bisa menemukan kencan, melompat ke sungai dalam kemarahan. Ketika dia membuka matanya lagi, dia berada di 5 suku, dan pendeta agung telah mengatur upacara pencocokan untuknya. Dengan kilatan cahaya emas, 6 jejak binatang muncul di tubuhnya, ular, elang, rubah, serigala, dan singa emas. 6 pasangan dikemas dan dikirim. Putra sulung 5 suku, Reigan, adalah yang pertama mengambil peran sebagai pasangannya. Tidak lama setelah itu, Mo Huan, binatang ular berdarah dingin peringkat ke-8, juga datang untuk mengajukan kemitraan. Fen Jing, elang roh dari suku elang, dan Si Hua dari suku rubah merah juga dalam perjalanan. Untuk alasan tertentu, Ying yang haus darah tidak mengambil tindakan apapun. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa Raja Singa Emas di kota Raja Singa telah langsung menolak kecocokan. Tapi tidak peduli apa yang terjadi, sekarang gadis itu punya 6 pasangan, dia sangat senang. Setiap pagi dia akan bangun dengan 1 pasangan melayani air mandinya dan yang lain membuat sarapannya. Hidupnya jauh lebih baik daripada kehidupan modernnya. Setidaknya, dia tidak perlu membayar tagihan kartu kreditnya setiap bulan. Dia juga mengejutkan menemukan banyak pengganti untuk sayuran modern seperti kentang,
cabai, lemon, dan wortel. Dia bahkan menerapkan banyak teknik modern ke dunia Beastman. Pekerjaan pengembangan awal sebagian besar selesai, tapi bagaimana dengan sisa cerita? Bagian yang menarik akan datang selanjutnya. Leana melihat Reagan memanggang tanaman yang disebut knotweed. Setelah bereksperimen, dia menemukan bahwa bubuk dari tanaman ini sebenarnya adalah bentuk tepung. Ah, Hang, aku ingin makan ini hari ini. Leana langsung menyatakan. Reagan mengerutkan kening, mencoba mencegahnya. Leana, ini tidak baik. Terlalu kering dan tersangkut di tenggorokan. Leana menyipitkan mata. Jangan bilang kamu memakannya langsung. Reagan mengangguk. Tentu saja kita lakukan. Leana terdiam dan hanya ingin mencubit hidungnya. Saat siang, Leana membuat bakpao dan mie dengan bubuk knotweed. Sepertinya kita harus meminta ayah untuk menukar lebih banyak knotweed tahun ini, kata Reagan sambil makan. Waktu berlalu dengan cepat. Reagan sudah pergi berburu selama 3 hari. Leana bersandar pada Moan, mendengarkan api unggun yang berderak, dan tidak bisa tidak memikirkan Reagan. Di sisi lain, Reagan baru saja menyelesaikan pertempuran sengit. Mereka telah disergap oleh selusin binatang buas bermutasi, dan butuh banyak usaha untuk mengalahkan mereka. Para Beastman kelelahan dan duduk di tanah untuk beristirahat. Reagan dengan santai menyeka darah dari lengannya. Aku bertanya-tanya apakah Moan merawatnya dengan baik. Leana bangun siang. Mo Huan sedang sibuk membuat makanan. Sejujurnya, masakan Moan hanya replika langkah demi langkah dari apa yang dipelajarinya dari Reagan. Tapi rasanya sedikit berbeda. Selama makan mereka, lolongan binatang tiba-tiba bergema dari suku. Mo Huan langsung muncul di samping Leana, melindunginya dengan tubuhnya. Ada apa? Leana juga mendengar keributan. Tim perburuan pasti sudah kembali, kata Mo Huan, suaranya dingin. Jangan takut, aku akan membawamu melihat. Sebelum mereka mencapai alun-alun, Leana merasakan tatapan intens padanya. Dia melihat elang putih di kejauhan menatapnya dengan pandangan tidak bersahabat. Leana bingung, kapan aku menyinggungnya? Mo Huan melihat ini dan balas memelotot dingin, berdiri di depan Leana. Tepat saat itu, Reagan melihat mereka dan akan menghampiri ketika rubah merah tiba-tiba menerkam ke arah Leana. Moan melecut ekornya, mengirim rubah terbang ke belakang. Beastman elang langsung mengembangkan sayapnya dan terbang, menangkap rubah merah. Leana terkejut. Apa yang terjadi? Mereka datang untukku. Reagan bergegas mendekat. Leana, apakah kamu takut? Leana menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Binatang apa itu? Mo Huan akan menggerakkan ekornya lagi ketika Reagan berkata, Moan, berhenti. Mereka adalah pasangan Leana. Moan tahu mereka adalah pasangan Leana. Tapi mengapa rubah itu langsung menerkamnya tanpa kata? Bagaimana jika dia menakuti Leana? Leana sangat terjebak dalam kejadian mendadak sehingga dia bahkan tidak memperhatikan dua jejak binatang di tubuhnya samar-samar memanas. Dia punya elang dan rubah, tapi mata elang begitu menakutkan, dan rubah baru saja menyerangnya tanpa kata. Siapa yang akan mengenali mereka? Rubah merah memasang wajah tersakiti, mata berairnya menatap Leana, berusaha sekuat tenaga terlihat imut. Reagan berkata pada Cihua dan Linguan, baiklah, mari kita bicara di rumah. Rubah dengan enggan diam dan elang mengangguk. Setelah menenangkan binatang-binatangnya sendiri, Reagan terus menangani Beastman yang terluka. Mereka telah berencana kembali hari itu, tapi binatang buas bermutasi peringkat ke-7 telah muncul di lingkaran dalam hutan malam. Beruntung, mereka bertemu Linguan dan Ciwa, di mana suku akan menderita kerugian besar. Leana melihat sekeliling, tapi sengaja menghindari melihat elang dan rubah di sebelahnya. Itu bukan sepenuhnya salahnya karena tidak mengenali mereka. Dia tidak pernah bertemu dua binatang ini sebelumnya. Adapun penginderaan jejak binatang,
siapa yang akan terus-menerus merasakan apa yang dilakukan pasangan mereka. Selain itu, perasaannya tidak begitu jelas. Setelah Reagan menyelesaikan pengaturannya, dia berjalan mendekat. Ayo pulang. Leana akhirnya melihat Elang dan Rubah. Apakah kalian berdua akan pulang bersamaku? Lingguan akan berbicara ketika Rubah mengalahkannya. Ya, aku mau. Dia kemudian berubah menjadi bentuk manusianya. Dia punya rambut merah pendek, pesona anak laki-laki, dan sedikit keliaran. Dia berlari ke Leana, menyeringai bodoh. Bunga ekor phoenix merah dengan cepat muncul di telapak tangannya. Namaku Chihua. Leana, aku sangat merindukanmu. Ini untukmu. Bagus untuk kulitmu. Leana mengambil bunga dari Chihua. Terima kasih. Senyum Rubah menjadi lebih bodoh. Bunga itu adalah bunga semi pendamping dari sukunya, hanya diberikan pada betina yang telah mereka pilih. Pada saat itu, Elang juga berubah menjadi bentuk manusianya. Tidak seperti sifat anak laki-laki Chihua, Lingguan memancarkan aura dominan. Ekspresinya serius dan tidak tersenyum, yang membuatnya sedikit menakutkan. Aku adalah Bismen Elang, Lingguan. Aku juga ingin, Leana. Selama kamu menginginkanku, aku akan menjadi pasanganmu. Lingguan akhirnya berbicara dengan sedikit hati-hati dalam suaranya. Leana terdiam sejenak. Karena kalian berdua menginginkannya, ayo pulang. Dalam perjalanan, mulut Chihua tidak pernah berhenti. Dia berbicara tentang kegembiraannya selama pencocokan dan apa yang dia lihat di sepanjang jalan. Leana akan santai merespons, dan dia akan langsung membangunnya, melompat dari satu topik ke topik berikutnya. Lingguan diam sepanjang jalan, tapi dia terus menatap Leana. Kembali di sarang, pasangan-pasangan itu semua terkejut dengan tumpukan ikan dan daging kering di pintu masuk. Reagan tidak bisa menjaga wajah lurus. Moan mencoba membuat ikan di sungai punah. Chihua yang pertama bereaksi. Begitu banyak ikan duri. Leana, kamu suka makan ini. Aku akan menangkapnya untukmu di masa depan juga. Reagan memimpin semua orang ke dalam sarang. Terlihat biasa dari luar, tapi adalah dunia yang benar-benar berbeda di dalam. Chihua dan Lingguan melihat sekeliling dengan penasaran dan kemudian patuh duduk di sebelah Leana. Reagan menyeduh sepoci air lemon dan menyerahkannya kepada mereka. Selamat datang. Biarkan dingin sedikit sebelum kamu minum. Apa ini? Baunya aneh, kata Chihua, bersandar untuk mengendus. Itu buah, Leana menemukan. Kita gunakan untuk membuat air, jelas Reagan. Lingguan mengambil cangkir dari tangan Leana, dan beberapa angin puyuh melalui air, mendinginkannya. Bisakah kamu lakukan milikku juga? Chihua juga menyodorkan cangkirnya. Kemampuan angin sangat berguna, kata Leana sambil tertawa. Mulut Lingguan melengkung menjadi senyuman kecil dan matanya berbinar. Chihua tidak senang. Leana, lihatlah aku. Aku elementalis kayu. Aku bisa membuat bunga mekar dan aku bisa menyembuhkanmu. Leana tertawa. Itu luar biasa. Chihua kita sangat berbakat. Chihua langsung membesarkan dadanya, mengungkapkan kebanggaannya setelah mereka duduk sejenak. Reagan dan Moan pergi ke dapur untuk membuat makan malam. Moan bertanya dengan suara rendah. Apa pendapatmu tentang dua binatang ini? Reagan mengangguk. Mereka baik-baik saja. Kekuatan mereka tidak apa-apa. Moan tidak banyak bicara. Jika kamu bilang mereka baik-baik saja, mereka baik-baik saja. Mereka berdua berbicara dengan percaya diri, dan dua binatang di luar mendengar segalanya. Chihua tidak peduli. Tidak ada yang bisa menghentikannya dari bersama Leana. Lingguan, bagaimanapun, berpikir pada dirinya sendiri. Salah satu binatang ini adalah peringkat ke-8, dan yang lainnya adalah pasangan pertama. Jika mereka bekerja sama melawanku, aku mungkin bahkan tidak akan bisa masuk ke sarang. Tapi setidaknya terdengar seperti dia punya kesempatan. Leana, apakah ini sarang kita mulai sekarang? Tanya Chihua,
melihat sekeliling dengan gembira. Semuanya begitu baru dan menarik. Leana melihatnya, bertingkah seperti anak anjing penasaran. Sulit menolak anak anjing yang lengket, pikirnya. Kamu bisa melihat sekeliling. Ini rumahmu sekarang juga, katanya sambil tersenyum.